Muriwali apa? Muriwalianto Matalu. Pesan untuk pengasong murtadin. Murtadin nania ke Islam lagi, cadas ya. Murtadin nani idol masuk Islam lagi. Pesan untuk pengasong murtadin Yusuf Manubulu, Paul Zeng dan gereja. Wah, cadas, ini luar biasa. Ini setelah Nania murtad kembali ke Muslim, dia mengulas apa enggak ya? Ntar kita buka. Tapi ini cukup menarik ini gayanya. Ayo Pak Yusuf, ayo, iya semangat Pak Yusuf, ayo, iya, gol. Kalau Nania ini sebentar lagi dia mengeluarkan single terbaru, ya kemungkinan ada korelasinya ya. Tetapi apa, iya begitu luar biasa menjadikan agama sebagai media untuk mengorbitkan dirinya. Saifuddin Ibrahim, nah sahabat Saifuddin Ibrahim ya, siapa nggak kenal dia, fenomenal. Ini orang, ini makhluk luar biasa ini. Makhluk luar biasa dengan segala kontroversi dan fenomenal, dan saya punya kesan tersendiri terhadap makhluk yang satu ini. Dia ini termasuk orang yang kemampuan berbicaranya luar biasa ya, kemampuan berbicaranya luar biasa ketimbang yang dia ketahui. Jadi sedikit memahami tapi banyak berbicara. Jadi antara kemampuan berbicara, kemampuan mengatakan ketimbang yang diketahui itu nggak sepadan. Yang diketahui sedikit, yang dikatakan banyak. Jadi lebih banyak mengatakan ketimbang yang diketahui. Itulah ciri khas si Saifuddin Ibrahim ini. Saya melihat lagi ya, ini kasakusuk ya, namanya juga isu aja. Katanya dia menemukan ketidakpuasan. Ternyata dia masuk ke Kristen itu, dia melihat dari teman-teman dia. Teman-teman dia yang memeluk Kristen sebagai artis, badannya bagus-bagus. Jadi dia ikut-ikutan kepengen mempunyai badan langsing. Ya seperti teman-temannya kayak Giselle gitu kan, badannya kan bagus kan. Ya waktu itu Giselle kan masih muda juga, sama-sama berangkat dari sana kali ya. Mungkin mereka-mereka atau yang sekeliling daripada Nania. Wah, ini saya masuk ke Kristen, tentu saya akan menjadi langsing badan saya. Tapi apa yang terjadi, saudara? Selama 13 tahun dia memeluk Kristen, tapi dia lupa bahwa di Kristen semuanya tidak ada yang diharamkan. Ya, kecuali Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sahabat Milah Ibrahim Channel, semoga sahabat cerdas yang menyimak tayangan ini dalam keadaan sehat walafiat, bahagia lahir batin, jasmani dan rohani tentunya. Dan tentu ya, bersyukur, berikhtiar dengan rasa gembira, juga setiap langkah disertai niat ikhlas pastinya ya. Hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuhan Rob, tempat bergantung semua makhluk, bukan Tuhan yang digantung oleh makhluk. Ya, harus dipastikan itu ya. Di video kali ini saya akan membuat ulasan santai ya sahabat. Santai saja, yang ringan-ringan saja. Nggak usah terlalu menegangkan ya, apalagi sampai horor ya. Apalagi sampai mules dan pusing-pusing, nggak usah. Kita yang santai-santai saja, membahas tentang ya seputar respon saudara kita tetangga sebelah ya, yang saudara yang sebangsa dan setanah air walaupun tak seiman ya, rukun dan damai tetap selalu ya, menyikapi kembalinya salah satu anak bangsa ke iman Islam ya, ke agama keluarga besarnya yang saat ini lagi viral. Ya, apalagi kalau bukan Nania Idol atau lengkapnya Nania Kurniawati Yusuf. Ya, yang kita tahu dia ini baru pulang ya dari kejauhan.
dalam tanda petik ya. Sebelumnya berada dalam keyakinan atau iman yang berbeda, beda syariat, bahkan Tuhan juga beda ya. Tapi tanggal 22 Mei kemarin dia mualaf setelah bertahun-tahun memeluk keyakinan Kristen. Ada berita menyebut 6 tahun, ada juga menyebut 13 tahun. Ya, mana yang benar wallahu alam ya. Saya nggak terlalu mengulik juga seperti apa yang benar, yang 6 tahun dia murtad apa 13 tahun. Ya intinya sama-sama murtad lah ya. Lalu balik lagi ke rumah lama, ke iman yang sebelumnya yaitu Islam. Oke. Saya juga penasaran seperti apa sih sebenarnya respon tetangga sebelah ya, terutama para apologet, para kritikus dari rumah sebelah menyikapi ini. Apa gegap gempita seperti saat Nania murtad ya beberapa tahun sebelumnya? Atau adem ayem aja? Atau sedih? Atau cuek biasa aja? Atau jangan-jangan nggak peduli? Atau malah jangan-jangan nggak kenal gitu ya? Mau murtad kayak mau mualaf kayak nggak peduli gitu ya. Langsung saja sahabat, sekarang kita cari ya. Kita kulik apa komentar atau tanggapan terutama apologet Kristiani, saudara kita yang di sebelah menyikapi Nania kembali ke Islam. Dan ini saya akan mencari khusus untuk apologet atau channel-channel Kristen ya. Kalau yang Muslim nggak perlu saya review ya. Ya di posisi paling atas ini dari Official Need Not. Official Need Not ini Muslim ya. Islam yang kemarin menyiarkan secara live ketika Nania Idol ini bersyahadah didampingi oleh Ustadz Gus Miftah ya. Nggak perlu saya review. Oke. Ini yang kedua Andre Tunggal. Oh ya, Andre Tunggal ini Kristen sahabat. Nania Idol kembali masuk Islam, Oten kepanasan, pakai tanda tanya, peringatan bagi penjual kesaksian murtadin ya. Di thumbnailnya pelajaran untuk Kristen, sebuah peringatan untuk YouTuber penjual kesaksian murtadin dan para fansnya. Kemudian ini di balon teksnya ditulis, kalau ibu meninggal siapa yang mendoakan? Ya, Andre Tunggal ini saya sempat nengok di channelnya. Ini menurut saya cukup bagus ya. Dia ini artinya kalau memaparkan, menyampaikan sesuatu di video konten-konten yang dia sampaikan, yang dia posting itu kritis dan artinya kalau kita menyimak apa yang dia paparkan itu berbasis data. Setelah selesai kita menyimak, kita ada hal yang bisa kita bawa. Ya, ada hal yang bisa kita ingat. Dan itu saya menganggap bagus pemaparan Andre Tunggal ini. Jadi nggak sekedar cuap-cuap tanpa ada value yang dia sampaikan, tapi dia punya nilai yang dia kuatkan. Nah ini bagus. Dan mungkin di video kali ini juga saya akan coba nanti buka dari thumbnail ini, dari judulnya apa yang dia sampaikan. Oke, tapi nanti ya mari kita berpetualang dulu mencari tanggapan dari channel-channel Kristen lainnya. Di sini Diaspora TV. Kesaksian Nania Idol dihampiri Tuhan Yesus setelah sholat tahajud. Oh, tapi ini 8 bulan yang lalu, berarti ini video lama. Nah, saya coba buka ini, saya penasaran apakah Diaspora TV setelah Nania Idol kembali masuk Islam ini, apa dia menayangkan tanggapan tentang Nania apa enggak. Coba kita buka ya. Oke, langsung ke videonya Diaspora TV. Nggak ada ya, nggak ada tentang Nania. Oke, lanjut ke bawah. 3 hari yang lalu, 4 hari yang lalu, juga bukan Nania yang disampaikan. 4 hari lalu, 5 hari lalu, 6 hari lalu, 7, 8. Oh ya, positif ini nggak ada ya. Diaspora TV tidak mengomentari, tidak menyampaikan sikap tentang Nania ya, bodoh amat. Ya, artinya pada saat waktu itu murtad, ini ditampilkan di sini, tapi setelah kembali mualaf ya, kembali ke Islam, nggak tertarik untuk mengulas tentang Nania. Oke, kita lanjut, kita masuk kembali ke perang beranda ya. Sofiatul Al-Hayat, ini penyebab Nania Idol mualaf lagi, Jaya Inspirasi. Sepertinya Kristen ya.
Oke, saya langsung ke Hidemolab. Oh ini Pak. Bro Julius luar biasa Anda ya. MD Maruwu apa ini? Nania Idol akhirnya buka suara, kembali pilih murtad pindah agama. Maksudnya apa ini? Kita lihat thumbnailnya. Thumbnailnya Yesus adalah Tuhan yang benar, Nania Idol kembali murtad. Judul bombastis ya. Oke, Muriwali. Wah ini Muriwali bagus ini. Coba Muriwali apa? Muriwali Yanto Matalu. Pesan untuk pengasong murtadin. Murtadin Nania ke Islam lagi, cadas ya. Muriwali. Ya, Pendeta Muriwali. Saya ulangi lagi. Nah, thumbnailnya Murtadin Nania Idol masuk Islam lagi. Pesan untuk pengasong murtadin Yusuf Manubulu, Paul Zeng dan gereja. Wah, cadas ini luar biasa. Ini hampir senada dengan yang disampaikan oleh Andre tadi ya. Pendeta Muriwali berarti dia termasuk yang geram dengan kelakuan pengasong-pengasong murtadin yang diberi label murtadin padahal bukan ya. Di channel Yusuf Manubulu seolah-olah digambarkan ya artis-artisnya seolah-olah itu murtadin, tapi kalau kita simak sepertinya bukan murtadin ya sahabat, walaupun ada tetapi sangat kecil. Mayoritas kalau saya cek itu bukan murtadin, tetapi sudah Kristen dari dulunya ya. Hanya saja didandani seperti halnya murtadin, seperti halnya mantan muslim, biar meyakinkan ya, biar menarik channelnya. Jadi untuk kebutuhan konten aja sepertinya ya. Tapi ya Yusuf Manubulu nggak begitu peduli apapun kata baik muslim maupun saudaranya yang seiman. Mengkritisi dia nggak peduli. Yang penting penontonnya banyak, followers banyak masuk dari iklan ya. Oke. Tapi ini Muriwali Yanto Matalu, dia ini sangat kritis karena ya termasuk yang geram dengan kelakuan pengasong-pengasong kesaksian murtadin, dan tempo hari dia juga pernah diserbu ya. Diserbu oleh yang merasa tersinggung dengan pernyataannya, dibilang tidak mendukung ya apa yang dibangun oleh yang ngaku-ngaku murtadin padahal bukan itu ya. Jadi saya apresiasi ya Pak Muriwali ini, beliau ini kritis dalam menyikapi kelakuan saudara-saudaranya yang dinilai offside, dan mudah-mudahan sifat kritisnya tetap disampaikan walaupun ya beliau dimusuhi oleh banyak saudaranya juga yang seiman, termasuk kemarin sangat getol ketika membongkar kebohongan Paulus Zhang yang ngaku ada pembaptisan di Malang ya, 300 yang dibaptis itu yang dibilang itu muslim, sekalinya bukan ya, itu dari jamaat Kristen Jawi Wetan ya. Oke, dari situ. Dan dari sini kemudian dia dimaki-maki oleh Pak Jenderal siapa Tobing itu ya. Oke, ya semangat terus Pak Muriwali, Anda luar biasa ya. Terus lanjut ke Henro Firleso. Nania Idol Yusuf masuk Kristen biar langsing, gagal balik ke Islam di syahadat Gus Miftah. Sebentar, ini agak serius sih. Nania Idol masuk Kristen biar langsing. Hah? Masuk Kristen biar langsing? Mana Kristen bikin langsing? Gagal balik ke Islam dan bersyahadat di syahadat Gus Miftah. Oh iya, maksudnya Nania Idol masuk Kristen itu biar langsing, kemudian langsingnya gagal, akhirnya kembali ke Islam. Wah ini mohon maaf agak body shaming ini ya. Coba kita review di thumbnailnya, Nania Idol Yusuf masuk Kristen, ingin langsing ternyata tambah mekar karena gagal balik ke Islam di syahadat Gus Miftah. Wow. Hendro Firleso, mohon maaf, ini agak mohon maaf ya, ini menurut saya agak nge-body shaming ya. Nge-body shaming. Ini sampai, tapi ini tentu perlu dibuktikan benar nggak si Nania Idol ini masuk Kristen tempo hari itu karena pengen langsing, karena gagal kemudian masuk Islam lagi. Mungkin ya ini ada dua
channel yang sudah pastikan nanti saya akan buka ya. Yang pertama tadi Pak Andre, karena saya suka dia kritisnya seperti itu. Kemudian yang kedua adalah Hendro Firleso. Ini harus saya buka nih, kan ini ada unik nih, mengandung unsur menurut saya ya, agak nge-body shaming. Tapi untuk klarifikasinya nanti coba kita buka lagi. Oke, saya masih lanjut ke channel yang lain, mencari lagi siapa tahu ada yang menarik. Yusuf Manubulu, artis berjumpa Tuhan Yesus saat sholat tahajud Nania. Oh, ini video lama ini, video lama. Nah, video Yusuf Manubulu. Ini setelah Nania murtad, kembali ke Muslim, dia mengulas apa enggak ya? Ntar kita buka. Tapi ini cukup menarik ini gayanya. Ayo Pak Yusuf, ayo, iya semangat Pak Yusuf, ayo, iya, gol. Aduh, ntar ya sahabat, kita masih menikmati nih hiburan dari Pak Yusuf Manubulu. Dia ini selalu menghibur ya. Menghibur, lucu-lucu ya, walaupun ngaco, ngibul gitu ya, tapi dia konsisten ya, dia nggak terlalu peduli orang bilang dia ngibul. Dia ngibulnya jalan terus ya, yang penting dapat duit ya. Nah, iya terus, wah gayanya luar biasa di udah, tapi saya penasaran nih sahabat, ini ada Yusuf Manubulu, ada Saifuddin. Saya mau buka Yusuf Manubulu dulu deh ya. Saya penasaran setelah Nania Idol kembali ke Islam, dia mengulas enggak? Karena kalau nggak salah Nania ini sempat ada di kesaksian Yusuf Manubulu. Coba kita buka Yusuf Manubulu. Dia mengulas enggak tentang Nania Idol? Masa pada saat itu aja diulas, sekarang nggak lagi? Coba kita buka ya. Yang baru nggak ada Nanianya nggak ada. Ini 1 hari yang lalu, 2 hari yang lalu, nggak ada ya. Nggak ada. 3 hari sebelumnya, 3 hari, 4 hari, nggak ada. Serius nggak ada nih. Oke, Nania nggak ada. Hah? Nggak ada. Serius. Sebentar. Masa sih nggak ada? 5 hari lalu, 6 hari, 4 hari. Nggak ada sahabat, nggak ada. Asli nggak ada. Yusuf Manubulu nggak mau review, nggak mengulas, nggak mau nyentil sama sekali soal Nania. Asli nggak ada. Nggak ada. Wah, luar biasa ya Yusuf Manubulu. Ternyata Anda pada saat Nania Idol murtad, Anda bawa ke sini, tapi setelah kembali nggak ada menyinggung sama kali. Waduh, luar biasa ya. Aduh, Yusuf Manubulu. Tapi ya itu hak Anda lah ya, hak Anda. Dan Anda termasuk yang disentil oleh apologet Kristen ya. Pendeta Muribali tadi termasuk menyentil Anda, langsung menyebut nama Anda, Yusuf Manubulu, langsung disebut nama Anda. Enggak main-main ya. Anda termasuk yang disorot luar biasa ketika Nania Idol kembali ke Muslim, tapi Anda nggak menyentil sama sekali, nggak ada. Tanggung jawab Anda di mana, Yusuf Manubulu ya. Tapi ya makin ketahuan memang motivasi Anda apa ya. Oke, saya kembali ke laman YouTube tadi. Nah, berikutnya setelah Yusuf Manubulu, di sini ada Babang Udin ya, Babang Udin. Saifuddin Ibrahim. Nania Idol masuk Islam lagi, kasihan, kadal got gurun. Wah, istilah baru lagi ya. Bagus ya sih. Saifuddin Ibrahim. Nah, sahabat Saifuddin Ibrahim ya, siapa nggak kenal dia, fenomenal. Ini orang, ini makhluk luar biasa ini. Makhluk luar biasa dengan segala kontroversi dan fenomenal. Dan saya punya kesan tersendiri terhadap makhluk yang satu ini. Dia ini termasuk orang yang kemampuan berbicaranya luar biasa ya, kemampuan berbicaranya luar biasa ketimbang yang dia ketahui ya. Jadi dia ini ngetop, dia ini tren karena punya karakter yang khas, yaitu kemampuan berbicaranya melebihi kemampuan memahami.
Jadi sedikit memahami tapi banyak berbicara. Jadi antara kemampuan berbicara, kemampuan mengatakan ketimbang yang diketahui itu nggak sepadan. Yang diketahui sedikit, yang dikatakan banyak. Jadi lebih banyak mengatakan ketimbang yang diketahui. Itulah ciri khas si Taibuddin Ibrahim ini. Dan uniknya lagi dia ini bermasalah dengan siapa saja. Bukan hanya terhadap Islam yang memang dia hujat hampir tiap hari. Ya tiap hari malah ya. Tapi dengan sesama Kristen juga dia bermasalah. Ya, jadi dia ini pencipta masalah. Kita nggak tahu ini keyakinannya apa ya. Jangan-jangan dia ini ateis. Bahkan ada beberapa apologet menyebut dia ini ateis. Tapi dia menumpang ke Islam untuk ya dia manfaatkan lah ya. Dia manfaatkan. Salah satunya mengatakan itu adalah Bro Julius ya. Mualaf Bro Julius HMC. Nah, bukan hanya Muslim bermasalah, sama Kristen juga dia bermasalah. Dia bermasalah dengan pendeta, dengan jemaat juga. Dia sekarang di Amerika, kabur ya. Dia buronan polisi atau juga mungkin buronan Interpol kali ya. Nah, mudah-mudahan nanti dia bisa kembali ke Indonesia, menemui anak cucunya di sini di Indonesia, kemudian nanti bisa berhadapan dengan proses hukum, dan saya termasuk yang berharap bahwa dia nanti secara jantan dan laki dia mempertanggungjawabkan apa yang dia katakan, termasuk dia berusaha untuk menghapus 300 ayat Al-Quran, dan itu dia bermasalah dengan pemerintah. Dan syukur-syukur ketika nanti dia kembali ke Indonesia, dia menghadapi proses hukum, dia bertemu dengan Jenderal Napoleon. Wah, itu asik sekali. Itu pasti akan jadi tontonan yang luar biasa, berita yang luar biasa nanti. Konten di YouTube bakal rame nanti kalau dia bisa pulang dan bertemu dengan Napoleon Bonaparte, Irjen Napoleon Bonaparte. Ya, kita harapkan begitu. Baik, saya kira mungkin ada lagi nggak kira-kira? Coba cara cepat. Siapa tahu ada yang menarik. Kanuru. Nania Yusuf atau Nania Idol kembali ke Islam tuh menyembah Tuhan yang lama, yaitu Tuhan negeri Mekah. Oke, ini hujatan ya, salah paham nggak apa-apa lah ya. Salah paham kan perlu juga supaya rame ya. Oke, jadi kita memang kadang-kadang orang yang nggak paham itu juga penting ada di YouTube sehingga jadi punya kerjaan para apologet, punya konten. Ini Jeki Sembiring viral setelah jadi Kristen 13 tahun. Nani Idol kembali karena alasan berikut. Thumbnailnya, Nani Idol jadi mualaf karena demi single terbaru. Wow. Ini tuduhan langsung ya, karena single terbaru. Katanya, ya biasa, kita memang nggak bisa memungkiri bahwa sebagian artis memang kadang-kadang membuat polemik, membuat kontroversi untuk mengorbitkan dirinya karena punya single baru. Tapi apakah betul Nania ini demi tujuan mengorbitkan konten, single terbaru, ya nyanyi ya, lagu terbaru, sehingga dia bikin kontroversi kembali masuk Islam supaya ini tujuannya. Nah, wallahu alam bisawab. Kita nggak tahu persis, tapi ini nanti akan teruji. Apa betul pernyataan Jeki Sembiring ini terkait dengan single terbaru Nania sehingga masuk Islam? Nah, kita akan tunggu. Waktu akan menjawab dengan jujur apa yang terjadi. Apakah ini fitnah atau memang kenyataannya seperti itu? Kalau Nania ini sebentar lagi dia mengeluarkan single terbaru, ya kemungkinan ada korelasinya ya. Tetapi apa iya begitu luar biasa menjadikan agama sebagai media untuk mengorbitkan dirinya, untuk meraih populer dengan single terbaru? Saya kira ini bukan hal yang terpuji. Artinya ini nggak bisa kita bantah langsung karena nanti akan teruji oleh waktu. Tapi juga nggak bisa kita langsung mengiyakan. Ya, semuanya akan teruji oleh waktu. Nah, Jeki Sembiring kita akan lihat nanti ke depannya seperti apa Nania. Apa betul seperti tuduhan Anda atau ini hanya sekedar fitnah? Wallahu alam. Oke. Ada lagi nggak kira-kira sekilas ya? Oke, saya kira mungkin cukup. Namun sebelumnya saya mohon maaf ya di sini apabila apa yang saya review barusan secara sekilas dari sisi thumbnail maupun judul
tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam videonya, ya. Karena saya hanya membaca di sini dari sisi thumbnail dan judulnya. Seumpama atau sekiranya di dalam videonya ternyata berbeda dengan apa yang ditampilkan di thumbnail maupun di judul, itu mohon maaf ya. Saya akan lanjut ke membuka dua channel tadi yang sudah saya janjikan mau buka, yaitu channel Andre Tunggal sama siapa tadi, Firleso itu ya. Mohon maaf saya harus ngomong akhirnya bahwa saya sangat kesal dengan para YouTuber yang mengasong kisah Murtadin sebagai jualan. Seorang petobat baru itu sebaiknya tidak diberikan panggung yang berlebihan. Seorang petobat baru, mereka seharusnya diberikan pengajaran, bukan mengajar, bukan memberikan panggung kepadanya lalu kemudian memberikan ini dia ngomong ke sana. Belum tentu kesaksiannya benar, itu pertama. Belum tentu apa yang dia pahami tentang kekristenan itu benar. Itu yang kedua. Ya, tegas ya, teguran kepada para pengasong murtadin, kisah murtadin ya. Seorang petobat petobat baru sebaiknya tidak diberi panggung dan dengan berlebihan. Mereka harus diberi pengajaran, bukan mengajar. Betul, saya sepakat ya. Jadi, dan ini juga berlaku untuk mualaf ya. Jadi baik murtadin maupun mualaf, bukan masalah sih sebenarnya diberi panggung menyampaikan kesaksiannya, tetapi yang proporsional ya. Saya sepakat dengan Andre ini. Proporsional, jangan berlebihan, jangan lebay, jangan mengada-ada, bahkan apalagi sampai masuk kepada berbohong ya. Berbohong itu sangat tidak pantas, sangat tidak pas. Jadi ini dalam hal ini saya sepakat dengan Andre ini bahwa sikap kita terhadap murtadin dan mualaf, apalagi baru, mereka belum apa-apa, masih cupu gitu ya, diberi panggung berlebihan dengan euforia yang luar biasa, yang kontraproduktif, bahkan menimbulkan kontroversi. Ya, enggak usahlah seperti yang baru-baru Taipudin aja, walaupun sudah lama, karena dia nggak belajar, bahkan di agama lamanya juga dia nggak paham, ketika menyampaikan kesaksian seperti apa, konten-kontennya seperti apa, yang ada bukan memberikan pencerahan, tetapi malah menimbulkan masalah, baik di agama yang baru maupun di agama lamanya. Nah ini bagus ya, saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Andre tentang bagaimana sikap kita terhadap orang yang baru atau memiliki keyakinan baru berhijrah atau berpindah. Oke, coba kita lanjut. Jangan dikasih panggung. Sama juga seperti ustadz dadakan yang ada di sebelah, yang para mualaf itu, yang kemudian apa? Malah malu-maluin. Makin banyak mualaf, kisah-kisah mualaf itu makin banyak, makin bisa saya tunjukin banyak yang bocor-bocor, ngelanturnya makin kelihatan ya. Makin ditunjukin kisah mualaf-mualafnya, apalagi yang udah jadi ustadz lalu belagu-belagu sok-sokan mengatakan Kristen begini, Kristen begitu, Kristen ajaran sesat ya, menuhankan manusia, Yesus tidak pernah ngomong dirinya jadi Tuhan. Basi banget. Makin saya akan tunjukin. Karena apa? Karena makin nunjukin kebodohannya. Jadi makanya saya beberapa kali ini kan menunjukkan beberapa videonya Ngaji Cerdas yang suka ngangkat tentang kisah mualaf, Donditan dan kawan-kawannya. Karena mereka yang lagi getol-getolnya nih munculin kisah mualaf, lalu pengen nunjukin kisah atau nunjukin Kristen agama yang salah. Makin seneng saya. Jadi buat teman-teman muslim yang juga penggemar dari gerbongnya Ngaji Cerdas, Donditan dan sebagainya, siap-siap aja. Jangan Anda pikir bahwa Kristen jadi agama yang salah dan agama Anda jadi benar karena hal yang gitu-gitu. Sorry, kita baik. Menurut saya mungkin agak sedikit berbeda pendapat di sini ya. Nah, tadi saya katakan bahwa memang kita menyikapi kesaksian murtadin maupun mualaf harus cerdas juga, jangan berlebihan, euforia berlebihan.
Nah, adapun kalau memang yang ada yang mereview tentang mualaf atau murtadin itu ada yang kurang pas, ya enggak apa-apa sih disampaikan secara terbuka. Jadi memang harus begitu ya. Ketika sudah disampaikan ke publik, maka publik itu berhak mereview. Sama seperti ketika ada murtadin yang diberi label murtadin masuk ke channelnya Yusuf Manubulu, memberikan kesaksian, dan itu menjadi hal yang lucu-lucuan ya dari konten-konten apologet muslim ya biasa. Begitu juga kalau misalnya ada para yang dinilai mualaf itu ternyata bermasalah, ya silakan disampaikan secara terbuka. Ya enggak masalah. Eh, di dunia maya ini, di dunia apologetika, ditampilkan di konten di channel-channel YouTube ini begitu terbuka, jadi siapapun yang mengaku murtadin atau mualaf siap-siap dikulitin. Karena mungkin banyak hal yang mengenal mereka dan seperti apa aslinya, nggak masalah. Berani masuk ke panggung terbuka, maka siap dikuliti. Jadi ini mungkin yang saudara Andre ya. Jadi nggak masalah seandainya Anda punya informasi atau punya kapasitas untuk bongkar misalnya kesaksian-kesaksian mualaf ini ternyata banyak yang nggak benar, nggak masalah, biar umat juga ngerti. Sebab sangat mungkin banyak juga yang berbohong ya, tidak sesuai dengan kenyataan, nggak masalah, kita bongkar sama-sama, baik murtadin maupun mualaf, kita perlakukan secara proporsional. Tapi kalau Anda korek-korek agama saya, Anda korek-korek kekristenan, saya jelasin langsung. Jadi maksud saya adalah yang mualaf-mualaf ini, Anda harusnya sadar nih, gitu. Anda harusnya sadar. Saya tahu bahwa ada mualaf yang benar, ada mualaf yang dengan hati yang baik, mau jadi Islam, silahkan. Silahkan, nggak apa-apa. Begitu. Jadi mualaf yang baik, tahu santun, dan menghargai kekristenan, lebih bagus begitu. Saya menghargai. Gak usah ngomong-ngomong tentang kekristenan, lalu belagu-belagu, gegayaan ngomong Alkitab banyak salahnya, gegayaan ngomong tentang Kristen begini, Kristen begitu. Makin Anda kena bocor nih, nanti saya bocor-bocorin satu-satu. Oh iya, malah bagus tuh, dibocorin satu-satu, nggak usah satu, banyak-banyak sekalian. Iya, jadi sekali lagi, ya karena ini ranahnya publik ya, ya silakan. Bagi saya sebagai seorang muslim, sangat mengharapkan kalau membocorkan silakan sebocor-bocornya. Jadi nggak usah terkesan seperti ngancam-ngancam, langsung aja. Ini terbuka kok, nggak ada yang perlu ditutup-tutupi, nggak ada yang perlu dihalang-halangi, langsung saja. Kita mengharapkan itu, saudara Andre, silakan kalau memang itu perlu, dan supaya ranah perdebatan di ruang di jagat terbuka ini bisa akan lebih berwarna. Saya kira seperti itu ya. Begitu. Nggak apa-apa kalau mau jadi mualaf, nggak usah dikasih panggung, ya. Nah, sama halnya saya juga akan menegur para murtadin-murtadin yang dikasih panggung dengan begitu cepatnya. Kenapa? Karena jadi jualan, dan saya mengatakan dengan tegas bahwa celakalah kalian yang mengeksploitasi kisah murtadin sebagai komoditi untuk memperoleh donasi. Celakalah kamu. Oke, ada sisi yang saya juga sepakat ya. Ya. Ada sisi yang saya sepakat, ketegasan dia dalam menyikapi murtadin-murtadin yang diekspos begitu luar biasa, berlebihan atau lebay ya. Begitu juga mualaf. Tadi disinggung di awal, ternyata benar ya yang saya pikirkan, bahwa baik terhadap murtadin maupun mualaf bersikap hal yang sama. Cuman ada yang saya kurang sepakat dalam hal ini, bahwa menurut dia ini mending nggak usah lah membuka-buka begitu, tetapi saya justru sebaliknya. Saya mendorong baik murtadin maupun mualaf silakan expose, asal jangan menjadikan ucapan mereka itu sebagai parameter ya, sebagai penentu seakan-akan kebenaran sebuah keyakinan itu berdasarkan kesaksian murtadin. Enggak, no, kan seperti itu ya, apalagi sampai ngajarin yang senior, itu kagak bener ya. Tapi mari kesaksian baik mualaf maupun murtadin mari kita bongkar sama-sama, seperti itu ya. Kita ketika murtadin itu mengatakan begini, kita
nilai kok ya, banyak channel-channel muslim yang memantau kesaksian-kesaksian dan direviewnya secara cerdas. Begitu juga sebaliknya. Ya, jadi saudara-saudaraku di Kristiani yang memang mengetahui, seperti yang saya tegaskan tadi, mengetahui bahwa ada mualaf-mualaf yang ternyata tidak sesuai dengan kenyataan, silahkan dibongkar supaya kami juga sangat mengetahui bahwa ternyata mantan Kristen ini begitu kelakuannya. Nggak masalah, nggak bakalan ditutupi. Dan beberapa orang malah cukup dipersoalkan ya. Mereka mualaf tetapi belakangan ya karena banyak fakta yang tidak sesuai juga akan dinilai dan disikapi secara proporsional kok muslim. Jadi ini dunia sangat terbuka, apa yang jadi kesaksian mereka kita sikapi sama-sama, kita bongkar sama-sama mana fakta, mana yang hoax, mana yang hanya mengada-ada, mana kebohongan, mana yang memang sebuah kepastian, ya, kebenaran. Oke, jadi saya sudah dapat poinnya di sini ya, bahwa Pak Andre juga geram dengan yang pengasung-pengasung kita kisah murtadin ini. Apalagi ya kalau murtadin beneran sih masih bisa ditolerir ya, walaupun terlalu berlebihan. Yang parah ini kalau sebenarnya bukan murtadin, dia sudah dari dulunya Kristen, tetapi didandani, di briefing, dikasih skenario, diartisin seolah-olah mereka murtadin, seolah-olah dulunya muslim, apalagi dikasih label-label, oh anak kiai lah, kiai hafiz Quran lah, begitu baca Qurannya nggak bisa. Ya, hal-hal yang sangat sederhana saja nggak ngerti apa-apa, tapi didandani, dikasih kopiah lah, dikasih kerudung lah kan lucu-lucuan ini. Ya, itu sangat tidak mendidik ya. Jadi saya sepakat dengan Anda, Andre Tunggal, ya, walaupun ada yang kita berbeda, tetapi pada prinsipnya terhadap mualaf dan murtadin kita punya sikap yang sama. Perbedaannya hanya di situ tadi, saya tidak terlalu bermasalah diekspos habis-habisan, kemudian kita bongkar sama-sama. Seperti itu ya. Tapi Anda lebih cenderung untuk kalau perlu tidak perlu ditampilkan. Seperti itu ya. Ya mohon maaf kalau misalnya ada yang salah persepsi dari sisi pandangan saya. Oke. Saya melihat ada dari channel sebelah akhirnya menggoreng isu-isu tentang ini, tentang Nania ini. Dan akhirnya mereka goreng, mereka tunjukin ya. Mereka mentertawakan beberapa channel Kristen yang mengangkat kisah Nania, murtadnya Nania masuk Kristen, kesaksian Nania diangkat sama mereka, dijadiin bahan tertawaan, ditertawakan dengan beramai-ramai. Jangan protes. Menurut saya masuk akal kalau channel-channel sebelah ini jadinya menjadikan Anda sebagai bahan tertawaan. Jangan protes. Jangan protes. Kenapa demikian? Begini loh. Saya menentang para orang-orang yang menjadikan kisah-kisah murtadin ini sebagai jualan. Itu saya tentang habis. Saya tidak mau murtadin-murtadin itu sebenarnya dijadikan ladang eksploitasi untuk mendapatkan donasi. Jadi celakalah Anda, para YouTuber-YouTuber yang menyebut diri Kristen, tetapi menjadikan kisah murtadin sebagai komoditi untuk memperoleh donasi. Ya sahabat, kita berharap Yusuf Manubulu atau yang sebangun dengan Yusuf Manubulu bisa bertobat setelah menonton atau menyimak apa yang disuarakan oleh Andre Tunggal dan Pak Pendeta Muri Wali. Ya, harapannya sih begitu, dan ini cukup mencerahkan. Saya kira bagus gagasannya, ide-idenya si Andre Tunggal ini, walaupun tidak semuanya saya sepakat, tapi paling tidak ada beberapa poin yang saya setuju dan sepakat apa yang menjadi konsen beliau ini. Oke, saya lanjut ke apologet berikutnya yang akan saya coba cek isinya apa, yaitu siapa tadi?
Hendro Firleso tadi ya. Artinya Nania Yusuf ya kembali lagi ke memeluk agama Islam. Jadi dia mondar-mandir seperti pindah busway, ya kan? Seperti pindah busway dari satu busway ke busway lainnya, dan sekarang dia kembali. Saya tidak tahu itu karena ya mungkin dia itu adalah pribadi masalah agama. Mengapa dia kembali lagi dan apakah alasannya? Ya jelas ya. Terus mengapa dia bisa pindah? Apakah karena Gus Miftah sedang ngetop sehingga dia ada kesempatan untuk minta disyahadatkan oleh Gus Miftah ya memimpin 2 kalimat syahadat. Kita tidak tahu saudara karena kehidupan artis adalah kehidupan yang misteri. Di mana kalau dia tidak mendapatkan panggung atau dia tidak mendapatkan kepopuleran, dia akan melakukan sesuatu supaya namanya populer. Oke, Ya, karena kemungkinan kita pertama meluncur dari penuturan Hendro Firleso ini soal popularitas ya, bisa aja artis sebelumnya nggak populer, kemudian mencari popularitas dengan berbagai cara, salah satunya ya ini, pindah keyakinan, ya itu yang saya tangkap dari apa yang disampaikan oleh Hendro Firleso ini. Nah, coba kita lanjut terkait dengan badan makin mekar tadi. Ya karena kita tahu Nania Edel ya, Nania Edel sering mungkin tampil ya dulu, tapi sekarang saya nggak pernah lihat tuh dia ada di mana. Mungkin dia di off air ya, jadi tidak langsung di TV. Tapi ternyata saudara, jadi saya melihat lagi ya, ini kasakusuk ya, namanya juga isu aja. Katanya dia menemukan ketidakpuasan. Ternyata dia masuk ke Kristen itu, dia melihat dari teman-teman dia yang memeluk Kristen sebagai artis, badannya bagus-bagus. Jadi dia ikut-ikutan kepengen mempunyai badan langsing. Ya seperti teman-temannya kayak Giselle gitu kan, badannya kan bagus kan. Ya waktu itu Giselle kan masih muda juga, sama-sama berangkat dari sana kali ya. Mungkin mereka atau yang sekeliling daripada Nania. Wah ini saya masuk ke Kristen, tentu saya akan menjadi langsing badan saya. Tapi apa yang terjadi saudara? Selama 13 tahun dia memeluk Kristen, tapi dia lupa bahwa di Kristen semuanya tidak ada yang diharamkan. Ya kecuali kaki meja ya. Masa sih di Kristen nggak ada yang diharamkan? Yang bener. Wah luar biasa kalau semuanya boleh dimakan ya, nggak ada yang diharamkan ya. Hanya kaki meja tadi yang nggak bisa dimakan ya. Luar biasa. Berarti babi boleh Pak ya, minuman keras itu, narkoba, morfin, ganja boleh Pak ya. Nggak ada haram kalau mau yang Oke, ya kita hargailah ya. Mungkin menikmati dulu yang dia tidak pernah makan. Jadi akibatnya kalau pengen langsing tapi makanan tidak dijaga ya nggak ketemu juga gitu loh. Ya akhirnya disalahkan juga ya kan, karena kalau orang beda-beda agama itu pasti ada kambing hitamnya atau yang disalahkan. Akhirnya dia menyalahkan itu. Wah saya ternyata pindah menjadi seorang Kristiani, nggak langsing-langsing. Oke deh kalau gitu saya mau balik aja deh ke Muslim deh, ya kan ke Islam deh. Di sana saya akan melakukan puasa. Ya mungkin Senin Kamis ditambahin dia mungkin Senin Selasa Rabu Kamis misalkan ya, supaya saya menjadi langsing. Ya ini kita tidak tahu ya karena itu menurut mereka juga. Tapi apakah benar dia itu pindah karena ingin langsing? Ya kita coba kita ungkap semuanya pada malam hari ini ya. Jadi kita tidak perlu tegang, tidak perlu serius seperti tadi di waktu sore ya. Kalau sore memang saya serius sekali dan saya pengen tersenyum di dalam membawakan acara ini. Ya kebetulan sekali kita tahu Nania Edel dari dulu memang bertahun-tahun dia nggak langsing-langsing. Ya, dia pernah tampil di tempat saudara kita ya di Lucy Deva waktu dia kesaksian waktu itu cuman sebentar, cuman dia tidak mau live, dia tidak mau berinteraksi. Habis itu dia hilang, ya badannya masih sama seperti yang dulu. Ya ternyata dia tidak langsing juga. Ya akhirnya dia putuskan deh. Udah saya mau balik lagi.
Ya kan saya berjanji saya balik lagi, saya nanti kasih lihat teman-teman bahwa saya balik ada hasilnya. Ya hasilnya apa? Badannya mungkin lebih langsing. Dia seorang penyanyi tentunya performance, penampilan itu nomor satu. Ya kita tahu di situ dia mukanya kan selalu make up terus ya. Ya kita tidak tahu, kalau saya sendiri sih tidak begitu suka ya lihat orang yang mukanya tebal terus ya. Kena nempel-nempel baju itu ketahuan ya. Atau bukan ketahuan siapa sih. Tapi nempel-nempel. Enggak lah, saya senang yang natural. Oke, buat saudara-saudara saya yang ada di YouTube. Ya. Iya, kalau pindah ke Kristen jangan hanya karena pengen langsing ya. Jangan kalau pengen langsing ternyata nggak langsing nanti balik lagi. Iya. Iya. Ya, ini hal yang serius ya sahabat, walaupun terkesan bercanda, tetapi apa yang disampaikan ini bukan candaan ya, serius. Karena menuduh seseorang yang pindah keyakinan karena pengen langsing. Apa benar Nania murtad ya dari Islam masuk Kristen ini karena motivasi pengen langsing? Wah, ini bukan hal yang sepele ya. Mudah-mudahan sih tidak seperti itu ya. Tetapi kalau memang Nania motivasinya itu dan Hendro Firleso ini bisa membuktikan, ya kita nggak bisa bilang apa-apa karena itu hak pribadi yang bersangkutan. Tapi apa iya sih orang pindah keyakinan karena tujuan pengen langsing? Kalau langsing kan nggak di agama manapun kan bisa. Nggak ada hubungannya dengan langsing dengan agama. Saya pikir seperti itu. Tapi kalau memang faktanya atau kenyataannya seperti itu ya eh, ya hak masing-masing ya. Yang jelas Hendro Firleso ini ya harus bisa membuktikan bahwa tuduhannya terhadap itu ya bisa dia buktikan, jangan hanya sekedar membuat candaan tetapi dipahami secara publik ini bisa hal yang serius ya. Seseorang pindah keyakinan karena tujuan mengubah bentuk tubuh ya dari ya seperti yang sekarang kemudian akan lebih langsing. Apalagi di thumbnailnya itu disebut ya makin mekar. Mekar itu ngeri ya. Jadi mungkin ini yang bisa saya sampaikan sahabat. Ini menjadi pelajaran buat kita semua, dan saya mungkin yang terakhir agak saran ke Pak Hendro Firleso ini, itu tolong dibuktikan tuduhannya, sebab ini bukan hal yang sepele ya, agak menyinggung perasaannya, terutama bagaimana yang bersangkutan itu bisa menyikapi ini. Ya, kemudian kalau memang itu bukan berdasarkan fakta, hanya sekedar desas-desus begitu, akan lebih baik janganlah ditampilkan seperti ini. Karena di negara kita pencitraan tubuh seperti itu bukan hal yang tepat, malah ada aturannya kalau nggak salah di Undang-Undang ITE entah pasal 27 juga ya, terkait dengan penghinaan atau pelecehan itu termasuk pelanggaran ya, walaupun tidak secara tegas di undang-undangnya, tetapi paling nggak itu bukan sesuatu yang baik yang perlu kita kembangkan, apalagi di media sosial memotret atau menggambarkan tubuh atau body seseorang ya, itu kurang pas ya, mohon maaf Pak Hendro ya. Tapi kalau memang Anda merasa itu penting ya, itu hak Anda. Saya hanya melihat dari sisi saya, pada akhirnya kembali ke pribadi masing-masing. Soal Nania yaitu urusan pribadi yang bersangkutan, mau murtad mau mualaf itu pribadi. Nah, kita menilai ini hanya dari sisi perspektif kita, itu pun harus proporsional dan tidak berlebihan juga yang membuat bullying pada seseorang itu keluar dari hal-hal yang atau koridor yang semestinya. Ya, marilah kita makin ke depan itu makin cerdas, dinamika yang murtad yang mualaf ini kita sikapi sebagai hal yang biasa. Soal orang menyatakan sesuatu dan kita tidak setuju, entah itu murtadin, entah itu mualaf, ya mari kita review dalam kita sampaikan apa menjadi perspektif kita. Tetapi jangan bodinya atau bentuk tubuhnya yang kita bawa-bawa, itu tentu menurut saya jelas kurang beradab. Tentu ini bukan lagi soal Nania, tapi soal cara kita menyikapi dinamika perbedaan.
keragaman pilihan hidup. Ada yang menjadi hak eksklusif seseorang, ya hak privat ya, yang memang tidak boleh kita campuri. Ya salah satunya soal bentuk tubuh, ukuran, postur itu nggak boleh kita campuri ya, nggak boleh kita komentari yang terkait soal itu ya. Adapun soal pendapat, pernyataan yang telah diungkap ke publik, ya misalnya seseorang mengatakan A di ruang publik, namun yang lain menyikapinya hal yang berbeda, perbedaan pendapat, berbeda, sehingga itu boleh kita komentari, boleh kita sampaikan pernyataan terkait komentar ya yang sudah diposting ke publik, dan ini memang menjadi konten kawan-kawan di YouTube. Nah, sahabat terima kasih ya, terima kasih telah menyimak ya, terima kasih atas kesetiaan sahabat menyimak ini sampai selesai. Mudah-mudahan jangan lupa subscribe. Bagi yang belum subscribe, sampaikan tanggapan di kolom komentar ya. Apapun keyakinan kita, apapun perbedaan kita, itu hak warga negara memilih dan menentukan ya. Dan tentu kebebasan memilih agama dan kepercayaan, keyakinan itu hak warga negara yang memang dilindungi oleh konstitusi kita di bingkai NKRI ya, Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang sama-sama kita bernaung di dalamnya. Bersatu kita dalam perbedaan, harmoni kita menjadi indah karena adanya perbedaan ya. Saya sering mengatakan hal ini seperti taman bunga yang di dalamnya banyak jenis. Ya, di taman bunga ada macam-macam jenis bunga, warna, ukuran ya, bentuknya, tapi disitulah ada keindahan ya. Sejuk, damai ya. Perbedaan itu memang natur ya. Karya terbaik Tuhan tentu saja. Ya, jadi perbedaan kita ini memang seperti itu ya, dan itu karya terbaik Tuhan, Sang Pencipta kita tentu saja ya. Kita nggak bisa intervensi itu. Saudaraku Muslim, saya mencintai kalian karena ikatan iman dan Islam. Saudaraku yang beragama lain, saya mencintai kalian juga karena ikatan kemanusiaan dan kebangsaan. Kita berbeda keyakinan dalam memilih tujuan akhir kita di kehidupan setelah dunia. Tapi tentu saja kita punya keyakinan yang sama sebagai sesama warga negara yang Tuhan Sang Pencipta titipkan kita di sini. Ya, nggak ada memilih saya mau lahir sebagai anaknya siapa, sebagai suku apa, nggak ada. Ya, ini adalah Tuhan yang memilih kita. Oleh sebab itu, ini yang kita rawat. Perbedaan tidak menjadi persoalan. Yang jadi persoalan adalah gara-gara perbedaan membuat kita bermusuhan. Itu yang nggak boleh. Semoga tercerahkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.